wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang resusitasi neonatus. Jadi kenapa kita belajar tentang resusitasi? Karena memang angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, makanya kita harus benar-benar mempelajari ini dengan baik untuk bekal kita nanti terjun ke masyarakat. Jadi resusitasi neonatus sendiri adalah langkah atau tindakan yang berurutan dan sistematis yang dapat mengembalikan fungsi sistem kardiovaskular sehingga bayi itu akan mempunyai kelangsungan hidup yang lebih baik. Jadi dalam hal ini sangat penting kita mengetahui dasar-dasar tentang resusitasi neonatus. Dalam resusitasi neonatus kita membagi menjadi 5 blok besar. Yang pertama adalah persiapan resusitasi sendiri, kemudian langkah awal dan manajemen jalan nafas, bantuan pernafasan, bantuan sirkulasi, dan bantuan obat-obatan. Dalam resusitasi, sebelum kita menerima suatu persalinan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konseling neonatal atau konseling antenatal. Jadi konseling antenatal adalah kita harus tahu faktor resiko baik itu maternal, neonatal maupun faktor persalinan sendiri. Kalau maternal ya yang kita tahu seperti apakah ibu ada faktor risiko infeksi, apakah ada perdarahan, apakah ada KPD atau suatu penyakit penyertanya seperti diabetes. Kalau untuk penyulitnya janin, faktor dari neonatal bisa gawat janin, ada prematuritas, ada juga apakah bayinya kembar misalnya, atau ada kelainan kongenital. Jadi kita bisa mempersiapkan lebih detail alat-alat apa yang kita bawa dan metode apa yang akan kita pakai untuk menolong persalinan. Kemudian yang ketiga tentang penyulit persalinan. Apakah ibunya patus lama ataupun ada general anestesi ataupun tali pusat penyumbang, pertumbuhan mekonium dan sebagainya. Setelah kita tahu, kita membentuk satu tim. Jadi tim untuk menolong suatu persalinan. Tim itu terdiri dari leader, bagian sirkulasi, dan juga bagian draft and equipment. Leader itu seorang yang bertanggung jawab atau seorang yang terlatih untuk memimpin satu tim. Dia bertanggung jawab sebagai RW dan breathing. Biasanya akan di sebelah sini, depan kepala bayi. Kemudian untuk yang sirkulasi bisa di sebelah kanan, equipment drop bisa di sebelah kiri. Jadi boleh dibalik-balik. Untuk bagian sirkulasi yaitu dia memantau mungkin bagian RJP ya, kemudian memantau sirkulasi, kemudian memantau saturasi, auskultasi, kemudian yang bagian drug equipment dan juga mencari IV line peripheralen atau infus umbilical, dan juga mempersiapkan obat-obat apa saja yang diminta oleh leader untuk dimasukkan. Kemudian setelah kita membentuk satu tim dan tahu tentang faktor-faktor penyulit atau risiko yang kita hadapi nanti dalam menolong suatu persalinan dan melakukan suatu resusitasi, kita mempersiapkan peralatannya. Yang pertama, bagian penghangat terdiri dari infant warmer, kemudian ada hat, ada topi, karena seperlima bagian dari tubuh bayi itu adalah kepala. Jadi kepala harus dilindungi, harus selalu kering. Kemudian lampin atau selimut penghangat nanti untuk membersihkan cairan sisa-sisa air ketuban pada bayi. Kemudian ada juga kalau bayi kurang dari 1.500,
kurang dari 32 minggu, kita bisa pakai plastik untuk mencegah penguapan atau evaporasi. Selanjutnya kita bagian RW yaitu suction. Kita bisa memakai bubble suction. Kebetulan kita tidak punya untuk bubble suction, kita langsung ke suction elektrik dengan memakai suction catheter bisa nomor 68 atau yang besar yang warna hitam untuk suction pada waktu ketubannya kental atau penuh. Kemudian breathing, pada breathing kita bisa memakai ambuber ukuran neonatal 250 cc atau mili. Sebenarnya yang paling bagus ada kartu PEP-nya. Kalau ini hanya kartu PEP-nya. Di sini tercantum sampai 40 cm H2O untuk melakukan resusitasi. Kalau kita memiliki nefas atau tipis resusitasi lebih baik lagi. Di sini sudah lengkap, bisa ada PIP, PEP-nya, kemudian untuk oksigenasi masih 100%. Kemudian oksigen blender kebetulan kita tidak ada, kalau memang ada bisa kita pakai oksigen blender. Kemudian untuk oksigenasi dan ventilasi kita bisa memakai ambuber dengan kartu PIP, dan lebih bagus lagi ada kartu PEP-nya dengan berbagai macam tipe masker atau ukuran masker, bisa disesuaikan untuk aterom ataupun prematur. Kemudian ada tipis resusitasi, di sini ada PIP dan PEP juga. Kemudian ada maskernya dengan berbagai macam ukuran. Kemudian kita bisa memakai monitor saturasi kontrol, kita bisa memakai pulse oximetry atau monitoring untuk jantung juga, untuk respirasi juga bisa kita gunakan pada waktu kita menerima bayi. Dan tidak lupa auskultasi stetoskop untuk melihat bunyi pernapasan bagaimana, ataupun bila kita melakukan suatu intubasi kita melihat suara nafas kanan kiri apakah sama. Kita lanjutkan ke intubasi yaitu laryngoskop, kemudian ET yang disesuaikan dengan apakah bayi itu preterm ataupun aterom, kemudian dengan berbagai ukuran 3,5, 2 ataupun 3, jadi satu ukuran di bawah dan satu ukuran di atas. Untuk sirkulasi kita siapkan infus bisa RA, NaCl ataupun B10 kalau memang bayi dengan prematur, dengan BDS rendah atau BPLA dengan BDS rendah, kita segera bisa melakukan terapi ataupun drug untuk adrenalin 1 dibanding 10.000. Kita lanjutkan untuk langkah-langkah resusitasi. Sebelumnya kita hangatkan dulu, kita nyalakan infus warmer dengan suhu ruangan antara 24 sampai 26 derajat. Pada waktu bayi itu lahir menangis atau pada waktu bayi itu lahir, kita nyalakan timer. Kemudian bayi datang, kita lihat apakah bayi itu prematur, tonusnya bagaimana, kemudian bernapas atau tidak.
Apabila bayi tonusnya bagus, bernafas, kita lanjutkan ke perawatan bersama ibu, di mana bayi itu akan dikeringkan, ke stimulasi. Jangan lupa untuk menilai apakah pernafasannya baik, tidak ada sumbatan jalan nafas. Kemudian kita lanjutkan ke ibu untuk dilakukan IMD dengan pengawasan pernafasan, laju denyut jantung, dan juga saturasi. Kita lanjutkan untuk skenario berikutnya apabila bayi apne ataupun pernafasannya megap-megap. Apabila bayi kita terima dengan kondisi demikian, kita setelah kita hangatkan, kemudian keringkan, kita lakukan stimulasi. Jangan lupa melihat airway-nya apakah sudah terbuka dengan baik dengan posisi sedikit ekstensi, posisi menghidup. Kemudian kita lanjutkan lakukan VTP. Dalam VTP 15 detik pertama, apabila kita tidak bisa mengembangkan paru dengan baik, kita lakukan evaluasi, yaitu sungkupnya apakah sudah tepat sesuai, jadi dagu, mulut, hidung tertutup dengan baik. Kemudian dilakukan reposisi apabila kurang sesuai ataupun ada yang tidak tertutup. Kemudian pisah lendir, kalau ada mungkin ada sumbatan lendir, kita lakukan penghisapan. Kemudian kita lanjutkan apabila dalam VTP itu dadanya kurang mengembang dan sudah kita lakukan evaluasi, kita bisa naikkan ke tekanan atau dari semula antara 35 sampai 40 kita bisa naik sampai 50. Yang selanjutnya kalau memang tidak bisa, kita bisa melakukan intubasi untuk alternatif jalan lain. Setelah kita lakukan VTP, kita jangan lupa sebelumnya memasang bagian sirkulasi adalah memasang saturasi peduktal, ataupun kalau kita punya monitoring, kita bisa langsung memasang monitoring. Untuk VTP, kita lakukan hitungan 40-60 kali dalam 1 menit. Dalam hal ini, kita lakukan secepatnya. Dalam langkah awal adalah 60 detik. Setelah kita lakukan pengaringan, stimulasi, dan sebagainya, kita langsung ke VTP. Tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas. Apabila dalam 15 detik tidak mengembang, seperti yang saya terangkan tadi, silakan evaluasi. Dan pada waktu CTV yang efektif, kita mulai setelah dada mengembang dengan baik dan hitungannya 30 detik kemudian. Jadi pada waktu dada tidak mengembang, kita tidak menghitung untuk detik pertama. Detik pertama adalah pengembangan yang baik. Tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas dengan frekuensi 40-60 kali per menit. Kemudian kita evaluasi laju denyut jantungnya bagaimana, usaha nafasnya bagaimana. Apabila misalnya kurang dari 60, kita lanjutkan dilakukan RJP. RJP untuk 2022 kita lakukan bagian yang di leadernya, yaitu bagian di kepala bayi. Jadi kita untuk ventilasinya kita masuk ke bagian sirkulasi untuk melakukan ventilasi, dan bagian leader kita lanjut ke VTV dengan yang direkomendasikan sekarang tutan circle. Jadi dua jari jempol, ya. Kita lakukan pemompaan 1, 2, 3. Tekan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, sekitar 2 menit kita lakukan usaha VTP sampai kita membuahkan hasil dengan target lebih dari 60 kali per menit. Apabila
dalam waktu siklus itu kita tidak menunjukkan lebih dari 60 kali per menit, kita bisa lanjutkan pemberian adrenalin dengan dosis 1/10.000 dengan adrenalin 1/10.000 0,1 cc per kilogram berat badan. Kita lakukan pemberian lewat arteri umbilikal ataupun IV line, jadi tidak melewati intramuskular, juga bisa melewati intratekal. Dosisnya lebih besar sekitar 0,3. Kita lakukan CTP, letaknya di antara kedua papila mama, kemudian sepertiga posterior sternum dengan tekanan sepertiga anteroposterior. Tekan lepas 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3 dengan tumpuan pada lengan dan tidak boleh dilepas perlekatan kita antara kulit dengan jari kita. Ini tekan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya skenario ketiga, apabila bayi yang kita terima mengalami distress nafas, jadi adanya retraksi, pakipnu, tangis merintih, kita lanjutkan pemberian sikat dengan PEP 7 cm H2O. Kemudian kita evaluasi 2-3 jam apakah dia membaik atau tidak. Apabila tidak membaik, kita lanjutkan ke setting berikutnya, mungkin PEP-nya ditambah nilainya jadi 8 dengan pemberian FLG yang meningkat. Kemudian skenario keempat, apabila bayi itu sianosis. Bila bayi itu sianosis, terutama sianosis sentral, dalam hal ini lidah, kemudian bibir ataupun gusi tampak biru, kita bisa melakukan oksigen udara bebas, yaitu bisa oksigennya yang dari sikat atau neopak. Kemudian kita nilai, apabila sianosis yang menghilang, kita lanjutkan perawatan, dan apabila tidak menghilang, berarti kemungkinan pasien itu atau bayi itu terjadi PCD. Demikianlah belajar kita hari ini tentang resusitasi neonatus. Apabila ada kesalahan, ini dari kita semata, karena kita belajar semua, kita berdiskusi, mungkin ada beberapa kesalahan ataupun penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mungkin lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.